di kedepannya, bisa gabung di grup HR. Jadi kalau ada diskusi-diskusi bisa nih kita bikin grup sama-sama gitu. Oke, nah itu tadi dia bahasan-bahasan kita. Kan mungkin teman-teman yang baru lihat. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke acara utamanya nih, mungkin ada baiknya nih karena saya tadi sudah sempat kenalan sedikit, saya kenalan lagi. Jadi buat teman-teman yang baru datang mungkin belum kenal saya Amanda, saya People Experience dari Dream Action. Jadi saya juga latar belakang saya adalah psikologi, jadi saya sangat tertarik sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia, terutama juga dalam terkait dengan industrial, karena kunci utama dari kesuksesan perusahaan itu adalah pasti karyawannya, dan gimana sih cara kita bisa menemukan kandidat-kandidat yang tepat untuk memajukan, untuk meningkatkan efektivitas perusahaan kita, dan saya sangat tertarik sekali. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya tools-nya sendiri, tapi mungkin juga ada yang masih bingung, aduh gimana ya caranya saya supaya selain dapat kandidat yang baik, tapi juga nih prosesnya biar lebih cepat nih, biar lebih efisien. Nah, di Dream Action sendiri kita ingin mengenalkan satu tools yang kita kembangkan, namanya Dream Talent. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung mungkin sekarang bisa langsung akses di dreamtalent.id. Nah, dreamtalent.id ini adalah sebuah platform yang menyediakan psikotes online. Jadi baik untuk assessment maupun untuk recruitment. Jadi mungkin kalau sekarang ini kan lagi WFH nih, lagi di rumah. Biasanya mungkin kalau dulu kandidatnya harus datang. Nah, kalau sekarang nggak perlu, jadi cukup bisa nih diakses, bisa mungkin sekalian dilihat-lihat, bisa akses Dream Talent. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan recruitment, tinggal kirim aja link Dream Talent, langsung minta mereka untuk kerjakan psikotesnya lengkap dari kepribadian, dari tes intelijensi sampai work values. Bapak Ibu udah langsung dapat hasilnya di hari itu juga, dan langsung dapat rekomendasi, cocok nggak ini dia buat masuk ke perusahaan saya. Nah, mungkin saya nggak akan ceritakan panjang lebar, karena akan panjang banget, karena terlalu banyak fitur-fitur yang sangat menarik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung. Dan saya juga ada satu video singkat nih sebelum kita masuk ke acara utamanya. Nah, ini bisa kita saksikan bersama-sama terkait dengan Dream Talent. Graduate and make a big. This is the story of Dea. In a few months, she'll graduate and make a big decision, choosing a major. But which one? Should she be a graphic designer? An accountant? You know what? She decides to find out for sure what she really loves doing. Right, here we go. So, from her personality and interests, her dream job is to be a developer. Ah, that's right. That's where her passion really is. Now it's clear what she should study: computer science. So, she sends her uni application, confident in her choice. This is Dea. In a few months, she'll graduate and make another big decision. Her first job ever. But where? All right, let's find out which company is right for her. Okay, let's see. So, from her personality and working style, it's a match. This company is a perfect fit for her adventurous personality. Her psych profile is also fit for a developer, so she knows it's the right one for her. This is the story of Dea and her dream job, doing what she loves. Discover the right career for you with Dream Talent. Go to dreamtalent.id and discover your dream career. Oke, nah itu dia tadi video singkat terkait dengan Dream Talent. Oke, jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa langsung dicek aja dreamtalent.id, dan kita juga ada session spesial di Instagram kita di dreamtalent.id, bisa di-follow di Instagram. Jadi setiap hari Kamis kita akan sharing nih tips and tricks gimana caranya, terutama untuk job seeker, mungkin teman-teman yang lagi nyari kerja, gimana sih caranya how to diterima gitu di perusahaan, gimana cara memenangkan wawancara. Buat teman-teman bisa langsung setiap hari Kamis kita lakukan live di Instagram untuk bahas-bahas terkait dengan dunia HR dan juga gimana menemukan passion yang tepat. Oke, sekarang udah masuk ke acara utama kita. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang nggak sabar. Oke, langsung aja kita sambut Pak Victor Osman. Mungkin tepuk tangan secara virtual buat Pak Victor Osman. Oke, Pak Victor bisa di-unmute mungkin untuk
mikrofonnya. Oke, Oke, halo terima kasih Manda, Pak Fitri. bisa dengar suara saya clear? Oke, clear. Teman-teman kalau ada yang nggak kedengeran bisa langsung di Boleh. Kalau yang nggak chat. langsung di komen ya, biar nanti tahu. Harusnya sih so far oke nih. Again, ini kedua, jadi biar very bluntly kita sangat open. Ini kedua kalinya kita live, dan kali ini kita mau live nggak hanya di Zoom, tapi di YouTube juga. Ini saya lagi mau test drive sekalian di Instagram juga untuk testing. Jadi intinya kenapa kita mau di YouTube dan untuk di Zoom, intinya kita mau give. Kita give. Karena ujung-ujungnya, kalau buat dari saya, thank you dulu buat Manda. Tepuk tangan virtual dulu dong buat Manda. Thank you, Manda. Jadi kalau dari saya akan membahas dari sudut pandang entrepreneur as a business owner. Jadi bagaimana sih pengaruh COVID ini? Saya juga pahami mungkin rekan-rekan sekalian, ada yang dari HR, ada yang dari business owner, ada yang mungkin sebagai coach, as a specialist, sebagai job seeker, bahkan kalau tadi udah disebutkan, kita akan set khusus untuk job seeker, nanti kita di setiap hari Kamis, itu via Instagram. Nanti kita Instagram live langsung tanya jawab. Tapi kalau untuk via Zoom dan YouTube, memang kita arahkan untuk HR. Untuk HR professional, HC professional, business owner, manager, dan C-level. Jadi kita bisa bertanya apapun itu, dan tunggu saja, nanti akan ada keseruan lanjutannya. Saya akan undang rekan-rekan yang lain untuk juga bisa berbagi bersama-sama di sini. Oke, ini perkenalannya di saya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, mulai dari human capital, learning development, IT, sampai clinical hypnotherapist, dan tentunya semuanya itu entrepreneurship. Mulai dari saya di Singapura, mulai dulu awal, IT sekali, saya kembali ke Indonesia, saya di Asia Pulp and Paper, saya pegang SAP, kalau ada yang tahu ERP system, SAP, saya pegang itu, saya handle itu khusus untuk financial controlling. Setelah itu baru ke Singapura, saya lakukan IT di sana, akhirnya ke Astra International. Ada yang menarik tadinya, kalau kita ngomongin talent, di sini kan rekrutmen. Saya sebagai talent mau masuknya Toyota, karena saya tinggal di area Kelapa Gading, dan Toyota itu pada saat saya pikir, saya ada di Singapura, saya pikir, wah, Singapura ini seperti robot ya, rapi banget gitu. Enak sih, cuman bangun pagi ke MRT, turun, saya di Tampines, lalu habis itu naik bus, nyampe yang deket di sana, masuk kantor, jam 12 tank, makan, balik lagi, mandi, makan, gitu terus tiap harinya. Akhirnya saya pikir, apa yang bisa saya berikan lebih ya, saya balik ke Indonesia deh. Pas saya balik ke Indonesia, saya cari enaknya kerja di mana nih? Big company, tapi deket Kelapa Gading. Waktu itu goal saya seperti itu. Mungkin kalau rekan-rekan yang saat ini sedang mencari kerja atau mencari talent, itu juga harus diperhatikan. Lokasi kerjanya di mana? Apalagi saat ini kita sudah melakukan work from home. Kembali ke cerita saya sedikit, akhirnya saya ingat waktu itu ada pelang yang besar, baliho itu Mandem sama Toyota. Saya apply di Toyota. But then, dari sisi rekrutmennya, Astra udah sangat amazing saat itu, dilakukan analytical, saya direkomendasikan ke Astra International, even secara grup head office-nya. Dan di sana saya belajar sangat banyak. Terima kasih untuk rekan-rekan, atasan yang saat itu ada di Astra International, karena culture-nya itu betul-betul asik banget. Nanti kita akan ngomong terkait culture. Kenapa sih culture itu penting? Apalagi nanti di sini juga kita ada undang Pak Sakti ya, Manda ya, dari sisi psikolog. Iya, benar. Bagaimana dibongkar. Emang culture pentingnya apa sih saat ini? Culture itu ngaruhnya apa sih? Kalau buat saya pribadi, Astra International dengan catur dharmanya, saya masih ingat 4 catur dharma, bahkan sekarang saya build up company pun juga mendasarkan 4. Jadi kalau Dream Action kita punya core values namanya CITA, C-I-T-A. CITA is a dream. Dimulai dari A-nya itu adalah amazing, extra mile, ke diri sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, baru naik ke tahap selanjutnya. T, trust. Trust itu antar peers. Seperti kita, antar peers, antar clients, itu antar 2 orang minimal. Trust dibangun. Integritas itu yang utama di dalamnya. Karena saya pada saat di Astra International, saya pegang terakhir di development audit dan risk manager. Jadi saya banyak masuk di area sana. Nanti kita ngomong ke BCP juga, business continuity planning. Karena ini COVID-19 itu juga hal yang terjadi. Jadi kembali ke trust, naik lagi, I ini impact. Diharapkan semua di company kami itu bisa memberikan impact. Impact ke sesama, bahkan apalagi ke customer, ke klien.
Dan ujung-ujungnya C, itu udah hubungannya ke atas. How we care, how we compassion, gimana kita bisa memberi lebih dari apa yang kita miliki. Termasuk humility, kita membutuhkan manusia. That's why kita memfokuskan sesi hari ini juga, saya yakin tujuannya pasti baik, kita mau sama-sama gimana sih cara rekrut yang tepat. Mulanya setelah saya balik dari Astra International, akhirnya yes, kita mulai masuk ke entrepreneur journey. Dari industri, akhirnya saya pikir-pikir, kayaknya memang saya punya ikigai. Nah, ini key term menarik, ikigai. Nanti kalau ada yang sudah tahu atau mau lanjut, komen ya. Banyak orang cuma ngomong passion. Passion, passion, passion. Zaman sekarang, passion udah nggak cukup, rekan-rekan semua ya, teman-teman. Ya, panggil teman-teman aja ya, biar asik. Karena apa? Karena kalau passion, sekedar passion. Passion itu kita seneng ngelakuinnya, itu that's passion. Kalau saya kadang suka kasih contoh itu Nobita. Nobita itu passionnya bikin tali temali. I love Doraemon, karena itu yang bikin kita bercita-cita, imagination is more important than knowledge, kata om saya Albert Einstein. Jadi si Nobita suka tali temali, passionnya bagus banget. Kalau next time kita bersempatan ketemu, saya bisa show videonya nih di sini. Dia kasih lihat ke teman, oh ya bagus. Terus so what? Dunia nggak membutuhkan, nggak ada yang mau bayar dia untuk lakukan itu, dia memang jago melakukannya, dan dia happy melakukannya. Tapi so what? Kalau ikigai gabungan keempatnya tadi. Jadi pertama, yes, kamu suka melakukannya, you're happy to do it, bahkan ada yang bilang passion itu, kalau nggak dibayar juga saya nggak apa-apa nih, saya akan melakukan, that's passion. Yang kedua, emang jago ngelakuinnya. Kalau seneng ngelakuinnya tapi nggak jago, ya percuma, nggak ada nilai tambah. Jago melakukannya. Ini yang kedua ya, saya buat bahasa mudanya. Yang ketiga, dibutuhkan oleh dunia. Ternyata dunia membutuhkan. Ini yang ketiga. Keempat, ada yang mau bayar. Jadi bisa hidup dari passionmu itu. Nah itu ikigai, 4 poin itu. Nanti bisa dicari. Kebetulan saya juga, nanti yang teman-teman yang ikut Dream Talk ini, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp. Beberapa ada yang sudah masuk, itu disebut Dream Talk, Dream Talent Talk. Jadi kita akan share terkait pengembangan diri, dan it's free. Silakan di-share hal-hal yang bermanfaat, selama gratis ya, selama gratis nih. Kadang-kadang kalau grup lain kan ada yang udang di balik batu nih. Diundangin sengaja, habis itu cuma promo, dia punya produk, dia punya barang, apapun itu. Harus di hari tertentu. Kalau di kita, silahkan. Selama santun, sopan, santunnya dijaga, sebagai orang HR pasti harus kita menjaga itu, dan tentunya bisa memberikan manfaat. Tidak hanya cuma mau nyari uang semata. Itu nanti bisa masuk ke dalam grupnya. Kalau yang nggak tahu, bisa nanti Manda bisa kasih linknya ya. Oke. Kasih linknya, bit.ly/tagaction. Nanti ada di komen, diklik ke sana, isi form feedback-nya, itu nanti udah ada grupnya. Bisa di-scan atau tinggal klik langsung masuk ke dalam grup WhatsApp. Let's do share nggak hanya saat ini, tapi kita terus berkelanjutan. Bahkan saya juga berharap, again, as a entrepreneur, ini sudah bukan saatnya kita ngomongin profit lagi, tapi we think about people yang utama, dan keduanya, planet. Ada yang bilang planet duluan, people duluan, for me, people duluan. People, planet, baru profit. Jadi ini kita fokusin di people. Saatnya kita sama-sama berkolaborasi. Karena dia bilang, kalau saat ini kita nggak collapse, kita collapse. Jadi, more than happy kalau ada rekan-rekan HR practitioner pada saat mendengar ini, oh saya bisa memberikan nilai tambah nih Pak Victor. Monggo silahkan kontak saya, nanti bisa through WhatsApp, through Instagram, follow us di dreamaction.id, nanti kita bisa kolaborasi. Next, hopefully nanti narasumbernya dari Anda-Anda sekalian. Thank you so much. Kita lanjut lagi ke kisahnya. Jadi kisah ya, saya nggak bahas panjang lebar deh, perkenalan terkait saya, cuman ini saya memberitahukan journey-nya gimana sih. Rekrutmen, mulai dari awalnya rekrutmen, kenapa itu penting, culture itu penting, yang membuat kita jadi kerasan. Makanya Dream Action punya culture cita itu tadi, yang terinspirasi dari Astra International. Wah, suatu hari saya sempat ngobrol benar-benar one-on-one dengan Pak Priyono Sugiarto. Pak Pri, I'm very amazing man, very humble, thank you so much Pak Pri. Padahal dia ada di top, di CEO, saya dipersilahkan ngobrol one-on-one di kantornya,
yang private, harus lewat sekretarinya, PA-nya, dan diterima dengan baik, kita ngobrol panjang lebar, culture itu memang penting. Di luar passion tentunya. Di luar ikigai kalau tadi kita ngomong. Nanti kita akan bahas selanjutnya ke sana. So, dari Astra International saya masuk ke entrepreneurial journey, dimulailah. Gimana sih ngebentuk tim? Memangnya mudah. Oh, mungkin Anda juga sempat mengalami yang merasa ditipu. Merasa, oh, ini orang pada saat interview kok kayaknya jago banget ya, pinter banget ya. Dilakukan tes lah, personality test biasanya. Tesnya bagus, disuruh gambar pohon, pohonnya besar banget, akarnya banyak banget, buahnya besar-besar. Nanti tolong nanti dari sudut pandang Pak Sakti tuh, ngebahas itu. Itu yang kita sebut namanya grafis. Tesnya secara grafis. Tapi ternyata pada saat kenyataannya kok nggak oke ya. Itu pun yang saya alami. Saya cari, belum ketemu jawabannya saat itu. Sampai akhirnya saya sempat handle untuk human capital di learning and development. Kita sempat lakukan job fair, waktu itu besar-besaran. Saya melihat itu tahun 2015-2016. Kok di tahun itu orang masih harus ngantri panjang lebar, ini pencari kerja ya, harus bawa map. Pada saat kita tes ke tempat yang lain, kita waktu itu punya booth-nya besar, tapi saya berputar-putar cek yang lain, dikasih map kuning, wah nggak mau, saya nggak terima, saya terimanya map warna merah. Dikasih map merah, nggak mau, saya mintanya map warna hijau, dan seterusnya. Buat saya, kalau kita punya humility, aduh, kalau itu adik saya, kalau itu keluarga saya, itu gimana ya? Yang sebenarnya orang tuanya calling-calling gimana, nah udah dapat kerjaan belum? Kebayang nggak? Masih dipersulit. Tapi that's what happened. Lalu akhirnya seiring berjalan waktu, saat ini di 2019, kemarin kita nggak bahas 2020 karena ada COVID, mulai muncul job fair, online job fair. Kita pun juga datangi, saya datangi personally. Ternyata online job fair-nya apa? Online job fair-nya hanya booth-booth, lalu disiapkan laptop di depan, lalu teman-teman Microsoft Excel. Dan yang pelamar disuruh mengantri, input Microsoft Excel. Nama, email, ya sama aja ujung-ujungnya. Mungkin pernah Anda alami, mungkin Anda juga pernah menyelenggarakan, yuk kita buat itu lebih baik. Sama-sama kita niatkan our people and organization. Kenapa nggak dibikin lebih mudah? Kenapa nggak kita tes dulu di awal, yang memang cocok, itu sudah difilterisasi, baru kita panggil interview. Atau kita panggil ke job fair. Mereka dengan PD tinggal datang, udah senang, udah tahu pipeline yang tepat, mereka tinggal langsung bisa ngobrol. Kita tes di awal. Mungkin Anda berpikir, oh Pak, tapi kalau tes dulu di awal kan mahal, bayar dulu. Kalau ada yang bisa memberikan free atas nama kemanusiaan, dan Anda punya power yang mana Anda mau unlock reportnya, Anda tinggal klik dan unlock, sesimpel itu, bayar tinggal pakai GoPay, kenapa tidak gitu loh. Akhirnya dimulai dari saat itu journey-nya, kenapa enggak ya dibikin lebih mudah? Saya sempat ajukan ke company, tapi mungkin visinya berbeda, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan build up. Dan itu dimulai rekrutmennya. Mencari tim, mencari partner, memang itu sebuah hal yang sangat menantang. Itu belum ada Dream Talent sayangnya. Saat itu kita mulai dengan Dream People, absensi online, dan segala macam. Ya, akhirnya sekarang kita fokuskan ke Dream Talent, karena itu kunci utamanya, people. Kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri, saya rasa Anda setuju untuk hal itu. Nah, gimana kita cari orang-orang yang punya value, punya nilai-nilai yang sesuai dengan diri kita. Itulah adanya Dream Action untuk membantu Anda semuanya. Kurang lebih gambaran simpelnya seperti itu, gimana journey-nya sampai saat ini tercipta Dream Action, dan kalau bisa back slide-nya kita back sedikit ya. Anda back sebentar. Nah, oke, di sini. Akhirnya di tahun 2019, Dream Action terpilih menjadi satu dari 7 perusahaan teknologi untuk mewakili Indonesia ke South by Southwest. South by Southwest itu ini, logonya SXSW. Di mana South by Southwest ini tempat yang sangat prestisius, di mana kita bersama-sama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan semua tech company yang lain dari seluruh dunia launching di sana. Dream Action menjadi satu dari 7 perusahaan yang diundang.
yang memang dijadwalkan kita bersama Pak Menteri, bahkan dijadwalkan bisa dengan Bapak Presiden. Itu harapannya kalau bisa Bapak bisa datang, amazing banget. Kita udah siapkan segala macamnya, jadi sudah siap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sayangnya COVID-19 terjadi, Corona terjadi. Dan yang harusnya berangkat akhir Maret, akhirnya tidak jadi berangkat. Yang harusnya press release sudah banyak ke media rilis, kita belum lakukan. That's why sekarang itu kondisi yang sudah terjadi, gimana kita bisa menyikapinya. Event sudah terjadi, eventnya nih, corona sudah terjadi, respon kita gimana untuk tetap dapat outcome yang positif. Itu sebenarnya tujuan yang utama kita. Makanya ada hari ini kita berbagi. Yuk, sama-sama kita memberikan impact positif, hal yang positif seperti apa. Poinnya seperti itu ya. Oke, boleh balik lagi. Kita masuk ke sharing-nya. Jadi tadi gambarannya, biar dapat gambarannya kenapa kita ada di sini, sharing satu sama lain. Jadi kalau ada pertanyaan pun silahkan dikasih pertanyaannya. Kalau kita ingat di tahun 2019 itu lagi rame-ramenya Industry Revolution 4.0. Industry Revolution 4.0 di mana-mana. Apakah Anda menjadi salah satunya yang seru? Saya termasuk salah satunya. Dan kebetulan saya bahkan sempat ngobrol dengan salah satu AI. Itu kalau bisa nanti boleh di Google, namanya Sophia the Robot. Itu seru banget. Sosoknya wanita robot, mukanya robot, tapi pada saat belakang betul-betul robot, mukanya manusia, belakangnya benar-benar robot. Saat itu saya pikir, wah, ini mungkin saatnya people atau manusia, human, digantikan oleh mesin nih, robot. Berkesempatan saya maju ke depan, ke panggung, ngobrol sama Sophia. Waktu itu di suatu event yang sangat baik sekali. Saya tanya, hey Sophia, what do you think about people management? Mungkin ini yang saat ini juga tentunya Anda hadapi, khususnya kepada HR profesional kita sebagai HR. Dan ternyata jawabannya saya pikir, wah pasti keren banget. Ternyata enggak. Nanti Anda boleh cari di Instagram saya, @victorosmat, saya sempat post gitu-gitu. Jadi jawabannya, nyet, kira-kira gitu. I don't understand your question. Oh ya? Karena ternyata untuk seukuran AI pun juga tidak mudah melakukan people management. Jadi tenang saja kalau Anda punya challenge, tantangan terkait people management, kita sama. Bahkan AI si Sophia the Robot itu pun sama. Anda bisa Google Sophia the Robot. Sophia saat yang pertama kali menerima citizenship kewarganegaraan di negara Dubai atau Arab Saudi deh. Dubai atau Arab Saudi. Nanti boleh di Google. Menarik sekali itu Sophia itu. Jadi saya sempat ketemu ngobrol. Nah, itu Industry Revolution 4.0. Nah, muncul COVID-19. Dari sisi bisnisnya gimana? Untuk kita yang sudah siap di digital, go digital dengan work from home, kita nggak kaget. Karena buat saya sendiri di perusahaan saya, setiap hari Minggu, kalau secara OKR, atau beberapa daerah mungkin mengenal dengan KPI, kita OKR, Objective Key Result, kita translate ke Trello, nanti boleh cari tahu Trello apa, kalau ada pertanyaan nanti saya akan siap menjelaskan. Hari Kamis selesai, hari Jumat silakan tetap bekerja, tapi dari tempat manapun juga. Jadi kita sudah siap untuk hal tersebut. Memang banyak klien yang belum siap, apalagi yang HR-nya cukup banyak gitu kan. Nah, kita udah siapkan dengan Industrial Revolution 4.0 ini. Jadi COVID-19 tentunya banyak problem, tagihan belum terbayar, yang tadinya project ditunda, cash recollection, dan segala macam. People, kita ngomong nanti gimana nih people perampingan, apakah harus dilakukan perampingan? THR sebentar lagi, bukan sebentar lagi ya, Bapak Ibu, THR udah harus siap dijalankan. Menurut peraturan pemerintah, THR itu tetap wajib karena itu tanggung jawab sebagai perusahaan untuk diberikan. Sebagai HR ya, we have to fight for it. Itu kalau dari saya ya, as a professional HR. Nah, nanti detailnya Anda bisa buka di Dream Talent Blog, atau Amanda atau dari tim, kalau dari yang ada boleh di-post tuh. Bagus banget terkait THR, terkait mudik. Jadi banyak frequently asked question nanya gitu, Pak, mudik gimana ya, larangannya gimana? Itu kita ada peraturannya dari pemerintah. Jadi silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, kembali ke tadi, challenge-nya kan ke people. Apakah di PHK kah? Dan for your information, kenapa kita adakan ini, saya minta Manda dan tim adakan ini, karena per tanggal 13 April 2020 di CNN Indonesia, saya percaya sudah ada update-nya lagi, itu 2,8
juta rakyat Indonesia terkena imbas dari COVID-19, PHK. Jika salah satunya di antara Anda, teman-teman, saya mau bilang sangat prihatin, tapi kita nggak hanya mau sangat prihatin, kita mau kasih solusinya. Kita mau membantu mulai dari menemukan dirimu, gimana caranya secara saintifik, dan kita akan bantu menemukan karir, nggak hanya pekerjaan, tapi karir yang cocok dengan psychometric personality, thinking style, working attitudes, culture, fit, dan job fit. Itu menarik sekali. Kita akan bantu untuk itu. Tenang aja. Ya, jadi di sana, itu awal mulanya kenapa kita buat ini. Kita mau gimana 1,8 yang sekarang bahkan udah 2,8, udah 3 juta bahkan lebih, I believe. Karena saat ini udah survival mode, kita nggak cari profit lagi yang tadi people, planet, profit, tapi survival mode. Gimana kita bisa improve itu dia, kita bisa ngebantu teman-teman kita semua. Padahal 17 Agustus 2019 yang lalu Pak Jokowi kan tagline-nya memajukan SDM Indonesia. Jadi kita sudah sangat inline banget, kita mau membantu banget, bahkan kita juga support untuk teman-teman yang punya rekan atau teman-teman yang termasuk di teman-teman disabilitas, kita juga membantu dari sisi employability. Karena kita mau bekerja sama dengan ILO, International Labour Organization, gimana tetap bisa menyalurkan ketenaga kerjaan ini membantu. Ya, jadi kalau dibilang ke slide ini lagi, it's affecting almost every industry sector tentunya, dan kita radical changing business operation. Yang tadinya offline, sekarang sudah online semua. Dan mau nggak mau. Bahkan ada yang dibilang gini, saya nggak tahu Anda setuju atau tidak, tapi banyak yang bilang seperti ini. Kemarin pun sempat berjumpa dengan CEO dari Body Shop, sebutkan gini, CEO dari change management saat ini menuju teknologi, saya nggak tahu Anda kenal atau enggak, tapi CEO-nya betul-betul itu namanya COVID-19 atau si Corona. Jadi disebutkan Corona atau COVID-19 adalah CEO of Go Digital nih, change management. Semua perusahaan harus siap Go Digital. Kalau dulu semua baru siap-siap, sekarang mau nggak mau. Karena kalau nggak akan jalan. Mall masih tutup, saat ini diinfokan akhir Mei sudah mulai selesai PSBB, tapi again, we'll never know, nanti tiba-tiba diperpanjang lagi, we have to be ready. Tapi kembali lagi ke people Anda. Apa yang harus dilakukan? Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya. Digital transformation pasti ada challenge, opportunity, macam-macam, khususnya di rekrutmen. Saya tidak panjang lebar, ini dia nih, tembus 2,8 juta. Anyway, untuk Anda nanti yang mau materinya, kita nanti kasih. Ya, Manda ya, nanti kita kasih ya. Nanti tinggal, kita ada feedback form tujuannya apa? Buat kita tahu input-input masukannya untuk kita perbaikan. Kaizen bahasanya, Kaizen every day. Kita bisa perbaikan. Thank you untuk yang kemarin sudah memberikan improvement, kita mau improve lebih baik lagi. Ini gambarannya. Nah, sekarang kondisi tes psikometrik saat ini gimana? Yang tadi kita bilang, kita mau hire orang, tapi kita nggak tahu dia tuh kayak gimana. That's the problem. That's the real problem. Makanya saya sering bilang, meng-hire, merekrut orang yang salah bisa jadi masalah. Nah, jadi gimana caranya kita nggak rekrut orang yang salah? Biasanya HR yang dilakukan, dites, di interview. Bahkan ada yang interview duluan baru dites. Sorry to say, itu membuang cost sekali. Cost per hire-nya, Anda nggak sadar itu sangat costly sekali. Jadi, kalau kondisinya sekarang ini gimana, sebentar lagi nanti saya akan kembalikan ke Manda untuk undang ke Pak Sakti. Ini tipikal rekrutmen proses saat ini, Bapak Ibu. Mulai dari pertama, kalau kita bilang offering onboarding, masuk, resourcing, ini putaran satu human capital cycle ya. Nah, yang kita mau bahas itu mulai dari resourcing, dari job portal, job fair, headhunter, administration selection, CV screening, kalau CV-nya formatnya beda-beda. Jadi minggu kemarin kita baru handle mungkin 1000-an lebih talent ya apply ke job. Jadi di Dream Talent itu ada kita opening job. Memang kita nggak open ke job portal, tapi untuk beberapa yang punya link mereka bisa apply. Itu antik-antik sekali. Dari yang punya attitude bahkan tidak punya attitude. Dari yang sangat sopan sampai sangat tidak sopan. Nah, gimana caranya kita bisa mengedukasi mereka? Ada yang, Pak, nggak bisa saya kirim email aja. Nah, sekarang masanya udah berubah. Kalau kirim email HR,
business owner, manajerial akan ribet karena format CV setiap orang berbeda. Resume ya tadi ya, saya ulangi. Kalau via email. Kenapa enggak dimasukkan ke sebuah platform, kita compare side by side, apple to apple, kita kasih scoring ya, bisa dibuka sedetail-detailnya, kita bisa set schedule, kapan mau invite, diklik, emailnya langsung kirim ke dia. Dan pada saat nanti interview, tinggal buka laptop, oh kamu seperti ini ya, cross-check. It's a beauty. Jadi memudahkan untuk kamu. Untuk si pelamar, kadang dia di sini dia dites, di sini dites, di sini dites, lama-lama dia jadi jago ngetes. Nanti itu kita ngomong dari sisi psikologinya. Kalau buat saya, kenapa nggak dia tes satu yang memang valid ya. Setelah itu, dia bisa apply ke beberapa perusahaan. Memudahkan kan? Nanti kita masuk psychometric testing, saya nggak bicara banyak, nanti saya persilahkan untuk Pak Sakti. Lalu baru masuk interview. Nanti juga mungkin ada pertanyaan, emang ada gunanya nggak sih tes personality psikometrik? Silahkan diajukan. Itu dari saya. Nanti setelah ini boleh di next, nanti saya kembalikan ke Manda, tapi nanti di sela-sela saya izin dulu ke Manda atau nanti ke Pak Sakti, kalau nanti ada yang bisa saya tambahkan, nanti saya pasti tambahkan masuk. Oke, saya kembalikan ke Manda. Thank you, Manda. Oke, terima kasih banyak Pak Victor. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu ke Pak Victor untuk informasi yang sangat menarik sekali. Oke, di chat sekarang udah ada beberapa pertanyaan, tapi kalau saya pertanyaan mungkin akan nyambung ke materi yang akan diberikan oleh Pak Sakti. Jadi buat teman-teman yang udah nanya, ditunggu karena akan dijawab segera oleh Pak Sakti. Oke, sebenarnya saya penasaran juga sih dengan Pak Victor. Nah, kalau Pak Victor sendiri sebagai entrepreneur di situasi seperti ini, apakah masih melakukan recruitment? Karena kan kondisinya ada yang, mungkin ada teman-teman yang mengalami PHK dan segala macam. Nah, kalau dari Pak Victor sendiri bagaimana? That's the very amazing question, Manda. Thank you. Karena ini juga pertanyaan yang banyak dari rekan-rekan yang lain. Dari manajerial, HR, dan juga business owner. Tetap melakukan rekrutmen nggak sih? Kalau saya jawab, yes. Kita tetap melakukan proses rekrutmen. Secara data, kita tetap melakukan rekrutmen, tapi lebih tepatnya saya sebutkan, kita melakukan proses rekrutmen. Kenapa? Karena yang dilihat ini nih, proses cycle dari human capital ini kan cukup panjang kali lebar. Kita berharap pandemi ini cepat berakhir, hopefully nanti di hari kemenangan, minggu depan, 2 minggu lagi selesai pandeminya, kita sudah bisa kembali di kondisi yang new normal, jadi saya nggak bilang normal, this is new normal, kita udah bisa melakukan. Tapi kalau sampai di saat itu baru siap-siap melakukan rekrutmen, kan saat ini banyak yang dirumahkan, banyak di PHK. Kalau sampai saat itu belum melakukan rekrutmen, kan akan terlambat. Jadi buat saya, yang kami lakukan, dan juga yang saya sarankan untuk lakukan, kenapa nggak kita bersiap-siap dulu dari awal? Ya toh, banyak kok yang mau direkrut. Kenapa nggak kita siapkan dulu, istilah kata pool ya, mereka yang mau direkrut silahkan, masuk dulu, tes dulu, lalu nanti sambil disiapkan manajemen butuhnya manpower planning-nya berapa, pasti akan berubah daripada saat set di awal itu untuk raker, rapat kerja untuk tahunan ke depan, ada yang mungkin di bulan April, pastinya berubah tahun 2020 ini, butuhnya berapa orang, ya udah, baru tinggal diambil. Jadi proses rekrutmennya tetap berjalan, Manda. Untuk beberapa rekrutmennya tetap berjalan. Kalau di saya, kita tetap jalan rekrutmen. Karena di momen-momen seperti ini, platform dari perusahaan yang saya pimpin justru banyak kita bisa membantu orang karena memudahkan. Kita mau mempercepat momentum ini biar bisa lebih memberikan impact lebih besar lagi. Itu kalau untuk proses rekrutmen, Mbak. Jadi siap-siap dulu ya. Oke, menarik sekali jawabannya Pak Victor. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke, saya akan bacakan sedikit mungkin sebelum kita lanjut ke Pak Sakti. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Victor dan Pak Sakti seiring acara ini berlangsung. Jadi mungkin ada teman-teman yang terkait gimana sih kalau ada perusahaan saya menggunakan lebih banyak tes praktikal, jadi mungkin agak susah untuk pakai tes online. Nah, apakah jadi positif seperti itu, tes online tetap diperlukan atau enggak untuk perusahaan saya? Kemudian juga yang nanya, gimana sih caranya menggunakan platform-platform media sosial seperti LinkedIn
mungkin untuk mencari kandidat-kandidat tepat. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab oleh Kak Sakti, Pak Sakti, karena Pak Sakti sendiri juga nanti akan menjelaskan terkait dengan bagaimana psikotes online. Oke, mungkin teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, udah nggak sabar juga untuk dapat jawabannya, mari kita sambut Pak Sakti Distira. Tepuk tangan virtualnya untuk Pak Sakti. Nah, Pak Sakti ini mungkin tadi kita lihat dari sisi entrepreneur, sekarang kita lihat dari sisi keilmuannya nih, dari sisi psikologi industrinya. Nah, Pak Sakti akan membahas panjang lebar, jadi buat teman-teman ini stay tune karena pasti akan muncul banyak pertanyaan dan juga pembahasan-pembahasan yang menarik. Oke, untuk pada waktunya Pak Sakti dipersilahkan. Oke, thank you banget Mbak Manda dan Pak Victor. Jadi sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Victor juga, bahwa memang di saat ini tuh jadi ada perubahan ya Pak Victor ya, yang asalnya kita tidak online tapi dipaksa untuk digital. Begitu juga dengan ranah psikologi sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai ke sana, perkenalkan saya Trisakti Ari Destira. Teman-teman atau rekan-rekan bisa manggil saya Sakti, saya sendiri. Ini adalah co-founder dan sudah di HR selama lebih dari 10 tahun. Beberapa di antaranya saya handle grup Trans-TV untuk Transmedia dan Kompas Gramedia. Itu sempat setahun kurang sana. Nah, oke. Kita coba mulai aja. Saya sendiri lulusan dari Human Resource untuk yang IO Psychologist. Jadi saya psikolog, di sana kuliah sebagai praktisi psikologi. Nah, mungkin kita bisa mulai sekarang mencoba membahas tadi disampaikan oleh Pak Victor. Secara umum kita ada proses dan memang yang paling umum untuk screening proses adalah pertama administrasi, kedua psikologi processing, dan ketiga adalah interview sebenarnya. Nah, namun yang menarik begini, tiap proses itu memiliki fungsi berbeda-beda. Contohnya untuk administrasi itu berfungsi untuk sebagai stage awal dan memang didasarkan pada data demografi. Jadi memang fungsinya optimal untuk aplikasi yang banyak sekali. Nah, namun minusnya itu bisa dipalsukan data-datanya. Jadi memang resume itu memang tahap awal banget. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari resume-nya. Kita tidak bisa tahu, oh orang ini oke atau tidak. Atau memang secara demografi seperti apa. Tapi memang kita harus mendalam lagi, entah di testing atau di interview. Nah, keduanya sendiri, itu adalah tahapan di psychological testing. Ini adalah tahap lanjutan, dan biasanya itu menganalisis latar variabel atau latar atribut dari seseorang. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa terlihat di administrasi atau di interview, biasanya bisa dicek di psychological testing. Contohnya latar atribut itu apa sih? Contohnya kemampuan analisis, kemampuan konseptual, kemudian kemampuan untuk beradaptasi yang mungkin susah kalau interview dan tetap bisa dipalsukan. Jadi psychological testing itu berusaha untuk mengukur latar variabel, dan memang dengan adanya metode statistik dan pengukurannya itu tidak dilakukan oleh orang lain, itu menjadi lebih objektif dan based on data. Terakhir adalah interview. Nah, interview sendiri itu adalah final stage biasanya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan assessment, FDD, atau hal lainnya. Dan diharapkan dengan melakukan interview, kita bisa mendapatkan in-depth information. Dan lebih banyak untuk melakukan observed behavior. Bagaimana cara dia mengisi, kemudian bagaimana cara dia menjawab pertanyaan, menjelaskan pertanyaan, apakah dia mendengarkan atau tidak. Nah, memang tiga-tiganya ini sudah bisa dilakukan secara online, khususnya psychological testing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya mendasari psychological testing apa sih? Mengapa psychological testing itu atau peran psychological testing itu di dalam proses seleksi? Menurut saya pribadi, psychological testing sendiri, mohon maaf, psychological testing sendiri memang berfungsi bukan sebagai bagian terpisah, namun lebih pada penjembatanan antara administrasi dan interview. Mengapa? Karena psychological testing itu memberikan informasi tambahan untuk administrasi, namun juga sebagai baseline untuk interview. Itu menurut saya pribadi sebagai seorang psikolog, itu ada law dari psychometric testing. Kenapa tidak menjadi dasar? Kenapa menjadi baseline? Jadi bukan hal yang harus ditekankan, tapi hanya menjadi baseline saja, walaupun sama-sama penting. Karena psychological testing itu untuk memastikan bahwa memang benar orang yang kita interview itu memang memiliki kemampuan seperti itu, atau bahkan untuk mengekspor kemampuannya ketika kemampuan atau hasil dari psychological testing ketika nanti di interview.
Jadi memang digunakan sebagai baseline atau dasar. Nah, berikutnya, mengapa psychometric itu menjadi penting di dalam ranah industri 4.0? Ini sudah saya sampaikan berkali-kali waktu saya menjadi salah satu pembicara di SNPLN juga. Saya menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak sekali AI, sudah banyak sekali analisis yang sudah advance. Contoh hal kecil aja, kalau kita menggunakan Google Sheet, ya, Excel tapi versinya Google atau Gmail, Google Dokumen, dia ketika kita coba untuk olah data, dia sudah memberikan rekomendasi, mau ngolah datanya gimana caranya, apa saja yang pengen diolah, dan lain sebagainya. Sehingga sudah sangat memudahkan sekali untuk mengolah data. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan manusia tidak bisa dilakukan oleh robot? Ini adalah butuh problem solving. Ada problem solving, ada flexibility, dan ada adaptability salah satunya. Dan ini memang karyawan saat ini tidak lagi dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa, tapi lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan di luar dari itu dia. Nah, contohnya, ketika kita kerja di sekarang, apakah kita hanya melakukan apa yang jobdesk kita? Tidak, tapi kita berusaha untuk adaptif, untuk bisa melakukan lebih dari yang diinginkan. Dan bagaimana caranya, kita bisa mempelajari, contohnya adalah Zoom. Kita bisa mempelajari Zoom, kita bisa adaptasi dengan suasana digital, yang mana itu akan menjadi sulit kalau misalnya orang tersebut tidak memiliki kapabilitas. Nah, oleh karena itu, psikometrik itu menjadi penting, atau sebenarnya menjadi penting, karena kita harus bisa mencari orang-orang lebih dari CV, dan fokus pada kapasitasnya. Tuh. Tadi ada yang menarik. Terus, kalau misalnya yang alat berat gimana? Bisa nggak sih di-hire? Bisa nggak kita menggunakan alat tes online gitu? Padahal kan dia harus tes langsung. Memang benar bahwa ada beberapa tes yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan secara online. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan online, kenapa tidak? Kita akan meminimalisir tahap-tahap yang harus dilakukan untuk datang, yang harusnya dia datang berkali-kali ke kantor, yaitu hanya datang untuk tes akhir. Bisa atau tidak untuk memudahkan misalnya alat berat, atau bahkan sebelum interview akhir. Jadi hal-hal lain yang bisa kita konversi jadi digital, ya kenapa tidak menjadi digital? Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bisa lihat dari kandidat life cycle-nya, apakah dari proses rekrutmen Bapak Ibu itu ada yang bisa diganti menjadi digital atau tidak. Nah, itu tahap pertama, kita analisis dulu nih, yang mana yang bisa dirubah jadi digital, mana yang tidak bisa dirubah jadi digitalisasi. Nah, selanjutnya, perkembangan gimana antara offline dan online saat ini. Offline kita bisa lihat bahwa saat ini masih paper and pencil, kemudian dilakukan on the spot. Biasanya dilakukan 8 jam. Saya ingat sekali waktu itu saya pernah melamar ke salah satu perusahaan, dan saya dites dari mulai jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Dan itu saat saya menjadi tester, capek sekali. Saya menjadi tester, dan saat saya menjadi tester, saya harus mengetes orang dari pagi sampai sore juga, dan saya harus melakukan pengukuran juga, atau meriksa alat tesnya itu, meriksa hasil jawaban alat tesnya itu. Itu pun juga sangat makan waktu. Belum memberikan, biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar memberikan makanan kepada si kandidat. Kenapa? Karena mereka sudah datang capek-capek, masa tidak dikasih makan siang sedikit aja gitu. Itu pun cost juga sebenarnya. Jadi memang sangat costly sekali, dan soal proses, karena memang di akhirnya itu masih harus analisis data tersebut. Sedangkan online itu ada teknologi BS, ada cloud, dan bisa dilakukan mobile. Dan alat ukurnya sudah banyak lagi, under 2 hours sebenarnya. Karena sudah dibikin menjadi lebih mudah, bisa experience-nya, mengisinya pun menjadi lebih cepat. Dan hasilnya itu pun juga bisa dapat saat itu juga, sehingga hasil atau prosesnya menjadi sangat cepat sekali. Dengan tidak adanya biaya tambahan seperti makan, biaya manpower, dan sebagainya, cost-nya menjadi lebih efisien sebenarnya. Pak Sakti, Yes. sepertinya suaranya agak putus-putus ya, sama boleh slowing down sedikit input. Boleh. Thank you. Oke, halo. Oke, mohon maaf. Nah, baik. Sudah terdengar dengan baik? Bapak Ibu, apakah sudah terdengar? Ya. Untuk suara Pak Kali Sakti? ada Sudah. beberapa pertanyaan. Misalkan tadi, yang tadi, apakah kalau misalnya hasilnya psikotesnya jelek tapi interviewnya bagus, bagaimana? Atau kebalikannya? Nanti akan saya coba bahas. Mengapa interview dan psikotes itu menjadi 2 hal yang penting sebenarnya. Dan ini juga ada beberapa juga, apakah personalitas masih relevan dalam rekrutmen?
Ini akan saya bahas pada konteks berikutnya. Nah, uh, trennya gimana sih dengan adanya perubahan dari konvensional ke digital? Ini menjadi sangat cepat sekali. Karena pada tes-tes sebelumnya, konvensional tes, masa persiapan, kita preparing the test, kita butuh apa aja sih? Habis itu mempersiapkan, kayak manggil kandidat, kemudian nanti kandidat datang ke lokasi kita tes, itu membutuhkan waktu. Nggak mungkin Bapak Ibu besok kita datang ya, atau hari ini datang ya untuk ngerjain tes ya. Itu kan mereka juga butuh persiapan. Nah, memang jadi konvensional tes itu membutuhkan waktu biasanya sampai 12 hari dari mulai persiapan, lakukan tes, hingga menganalisis hasil tes. Sedangkan yang partial digitalized yang biasanya menggunakan Excel, itu hanya mengurangi 3 hari. Karena tetap saja ketika dia diminta datang, kita harus ngasih waktu biasanya 3-7 hari supaya dia bisa mempersiapkan diri untuk datang ke kantor. Karena nggak tiba-tiba langsung ada. Nah, sedangkan cloud test bisa dilakukan di mana saja, scoring saat itu juga, hasilnya juga ada juga. Sehingga hasil yang dilakukan hanya sekitar 1-2 hari aja. Bahkan kalau misalnya orang ini bersedia, kita tinggal kasih, ya sudah, kita sudah dapat hasil saat itu juga. Oke. Nah, terus bagaimana sih bentuk psikotes pada saat ini? Jadi memang berdasarkan penelitian yang kami lakukan, majority of millennials itu prefer assessment yang ada di mobile device dan lebih pada business relevant challenge atau lebih pada sehari-hari banget lah, ya kan, bisnis atau sehari-hari banget, gaya formal misalnya, yang cara bertanya formal, apakah kamu sedang apa gitu, itu kan sangat formal sekali kan. Ya dia sekali dan itu menjadi apa ya, karena dia merubah mindset juga, bahkan di beberapa ahli bilang bahwa kalimat yang disampaikan itu ada proses berpikir di kepala sehingga bisa merubah cara persepsinya. Padahal kita mengukur orang pengen pada real test sebenarnya. Pengen real test, dan itu menjadi berbeda. Jadi memang harus dipastikan bahwa alat tes yang digunakan, kita paling mendasar lagi, bahwa alat tes yang digunakan itu alat tes yang bisa mengukur apa yang ingin diukur. Berikutnya, kalau misalnya terkait dengan online juga, experience menjadi penting. Percuma kalau misalnya kita menggunakan online, tapi experience masih kayak pen pensil, itu tidak powerful juga. Karena kenapa? Karena mungkin akan lama mengisinya pertama. Keduanya juga orang menjadi tidak engage pada si alat tersebut. Hasilnya ketika mereka tidak engage, ya ujung-ujungnya sayang sekali, mereka menjadi tidak optimal mengerjakannya. Nah, terus kalau misalnya saya coba tanya, menurut Bapak Ibu nih, atau rekan-rekan sekalian, apa sih tujuan utama dari proses seleksi? Boleh jawab di komen. Kalian kita diskusi nih. Nanti setelah itu kita coba untuk jawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jadi apa tujuan dari Yes, benar sekali. Jadi memang tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat. The best man on the right place. Jadi nggak cuma the right man on the right place, tapi the best man on the right place. Jadi memang orang-orang terbaik untuk proses tersebut. Nah, terus bagaimana caranya? Berarti kalau misalnya kita mencari orang yang terbaik, kita harus bisa membandingkan orang satu dengan orang lainnya. Nah, ini yang menjadi isu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan DISC atau MBTI, hati-hati menggunakannya. Fungsinya apa? Karena kalau misalnya menggunakan fungsinya untuk membandingkan orang lain, DISC dan MBTI itu tidak bisa untuk membandingkan. Sehingga kita menjadi pertanyaan, apakah DISC MBTI bisa digunakan untuk rekrutmen? Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih dari Bapak Ibu yang menggunakan DISC atau MBTI untuk rekrutmen? Dan kenapa kira-kira alasan menggunakan alat tes tersebut? Nanti saya akan coba jelaskan kenapa DISC dan MBTI itu agak sulit, atau bahkan kalau misalnya statistik mungkin tidak bisa digunakan untuk membandingkan orang lain. Okay. Nah, jadi memang kalau misalnya kita coba lihat, ketika kita coba membanding orang lain, kita harus tahu nih skor dia pada suatu atribut tertentu berapa dibandingkan dengan skor dia dengan orang lainnya. Sayangnya DISC dan MBTI itu menggunakan Ipsative Scale, jadi dipaksa untuk memilih salah satu yang mungkin tidak saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Contohnya sini adalah kamu extrovert atau ambisius.
Kalau di yang lain mungkin kamu extrovert atau introvert. Kita bisa mengetes apakah orang ini sangat extrovert atau sangat introvert. Tapi dengan inisiatif itu berbeda. Nah, itu yang membuat DISC dan MBTI tidak bisa digunakan untuk recruitment. Dan bahkan dari beberapa artikel yang sudah saya baca online, terutama di Amerika, DISC sendiri itu ada legal issue sebenarnya ketika recruitment, karena secara statistik tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang lainnya. Dan MBTI memang tidak valid dan tidak reliable, karena memang tidak ada dasar pengukurannya, beda dengan alat tes yang sudah modern saat ini. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita ngelakuin tes, kita harus tahu dulu nih, tujuan dari ngelakuin tesnya itu apa. Apakah low stake atau high stake? Karena kalau low stake dan high stake itu akan berbeda. Semakin tinggi stake-nya, semakin tinggi semakin high stake si tes itu, maka semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk memanipulasi atau melakukan kecurangan. Karena kalau dia tidak berhasil atau dia gagal, ya banyak hal yang akan terjadi pada dirinya. Contohnya kalau high stake itu dia nyari kerja, dia promosi dan sebagainya, itu menjadi poin penting untuk dipertimbangkan untuk melakukan tes juga. Kalau low stake itu misalnya, oh yaudah self discovery deh untuk mapping karyawan, atau interest and aptitude test gitu. Nah, menarik sekali ya Pak Ismail. Apakah masih perlu DISC dan MBTI? Saya akan jawab sekarang karena masih related sama pertanyaannya. Kalau dari saya, DISC dan MBTI itu masih perlu. DISC masih perlu, MBTI menurut saya tidak. Kenapa? Karena saya pribadi merasa MBTI tidak valid dan tidak reliable. Kenapa? Karena secara teoretikal kita tidak bisa bilang bahwa orang itu sensing atau itu kan ada salah satu yang emosional tapi juga thinking. Padahal kalau kita lihat teori saat ini atau kita lihat penelitian saat ini, banyak kita ada penelitian yang bilang bahwa orang-orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi berarti umumnya dia itu orang-orang yang lebih ke sensing, jadi bukan emosional gitu. Jadi MBTI sudah bisa digunakan, tapi DISC itu masih bisa. Tapi yang tadi balik lagi, tujuannya apa? Apabila tujuannya untuk mapping, mungkin masih bisa. Karena itu masih fungsinya untuk menggambarkan kepribadian. Gitu. Nah, ini adalah online transit administration. Kita juga harus tahu nih, kira-kira dari sisi Bapak Ibu, mau sejauh apa sih supervisinya? Apakah, saya nggak masalah kalau misalnya nanti tidak ada supervisi, hingga ada yang benar-benar supervisi. Tapi yang control group itu, yang paling kanan itu, kalau di layar Bapak Ibu, dia itu lebih pada level di eksperimen sebenarnya, karena sangat terkontrol sekali. Sedangkan bentuk yang paling kiri atau open mode, itu lebih pada lag. Jadi, dia bisa tidak ada supervisi ketika melakukannya, ada free access, dan tidak standarisasi. Jadi bisa melakukan kapan saja, atau bisa melakukan tes yang mana saja. Itu akan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yakin bahwa talent sudah mandiri dan bisa melakukan open mode, monggo. Tapi jika tidak, Bapak Ibu bisa meminta talent untuk mengaktifkan misalnya kameranya ketika dia sedang mengerjakan tes tersebut. Satu. Keduanya, bisa juga Bapak Ibu menggunakan team viewer. Atau paling terakhir, walaupun tes online, mereka disuruh datang ke lokasi dan mengerjakan tesnya. Jadi masih setengah-setengah antara tes online atau tidak. Bila dirasa orang-orang tersebut masih ada potensi untuk melakukan kecurangan. Jadi, kira-kira gunakan saja yang paling pas untuk pesan Bapak Ibu. Nah, kemudian, kalau misalnya kita ngomong recruitment, itu sebenarnya masuk ke mana sih? Kalau dari saya pribadi, itu masuk high stake. Tuh. Karena memang ada ada kecenderungan dia lolos dan tidak lolos, dan dia akan memberikan dampak bagi dia sendiri. Oke. Oh iya, mohon maaf. Saya coba untuk perambat lagi. Jadi itu adalah high stake gitu. Dan di sini kalau misalnya kita ngomongin high stake, itu ada dua jenis. High stake unsupervised internal testing, yang tadi lebih open mode, sama high stake supervised internal testing, yang tadi control mode. Nah, ini dua cara yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngelakuin testing online. Ketika high stake unsupervised, silakan kasih linknya, monggo dikerjakan. Kalau misalnya high stake supervised internet testing, berarti silakan dikerjakan di lokasi, nanti akan ada tim yang melihat, atau mereka bisa menyalakan kamera atau tim viewer sehingga tahu nih kira-kira selama mengerjakan mereka melakukan apa saja ya. Misalkan mereka membuka internet atau
cari jawabannya atau ada teman lain yang membantu. Jadi memang itu akan kembali lagi dari Bapak Ibu mau sejauh mana, apakah supervise atau unsupervised gitu. Tapi kalau misalnya memang mau yang sangat terkontrol ya supervise. Isunya adalah apakah mungkin dilakukan pada saat ini dengan COVID. Tadi sampaikan masa datang harus pakai pakaian lengkap, habis itu harus harus pakai pakaian lengkap, kemudian harus datang ke kantor, sedangkan itu nggak bisa karena misalkan PSBB. Nah, jadi untuk new normal saat ini mungkin bisa digunakan high stake unsupervised internal testing. Makanya saya sampaikan di awal sekali bahwa psychometric test ini atau psikotest ini memang digunakan untuk baseline saja. Tuh. Karena kalau misalnya digunakan sebagai hal utama, kita belum tahu nih apakah sudah sesuai atau tidak, karena memang harus balik lagi harus dikonfirmasi. Karena banyak sekali, bisa jadi pas lagi dia mengerjakan, dia lagi sakit, ada hal-hal yang luar variabel itu. Bahkan kalau misalnya supervise pun, kita nggak bisa meyakinkan apakah orang yang datang ini benar dia. Karena kita lihat aja, ada yang jadi joki kan, ketika SPMB misalkan, itu pun bisa terjadi, apalagi untuk rekrutmen. Jadi, memang psychometric test ini menjadi baseline untuk bisa menjadi dasar untuk interview sendiri. Nah, pertanyaannya tadi, apakah interview panel direksi itu ada tahap itu masih perlu psikotes, Pak? Biasanya sudah tidak psikotes, karena orang-orang yang sudah di atas, umumnya itu sudah memiliki kapasitas atau kapabilitas yang oke. Lebih pada dia memiliki kompetensi atau tidak. Nah, itu dua hal beda tuh, cara mengukurnya juga beda. Dia tidak pakai psikotes. Dan yang menarik adalah, apakah assessment center masih bisa dilakukan COVID? Itu pertanyaan dari minggu kemarin. Jawabannya adalah seberapa jauh data yang ingin didapat oleh Bapak Ibu. Kalau memang tetap ingin melakukan assessment center, berarti masih ada yang harus diprioritaskan. Apa data-data yang mungkin hilang? Contohnya, ketika ngelakuin FGD misalkan, FGD bisa saja dilakukan selama COVID ini untuk assessment center. Namun, yang jadi isunya adalah seberapa banyak data yang diperoleh. Apakah nanti kita bisa observasi langsung, atau bisa suaranya saja, atau kita bisa lihat langsung gerak-geriknya. Mungkin itu menjadi kendala. Jadi akan kembali lagi prioritasnya, balik pada prioritas data apa yang ingin diperoleh. Nah, coba Bapak Ibu cek psikotest nih saat ini. Ini akan banyak sekali. Dan ini banyak sekali, ada warteg, ada baum, dan lain sebagainya. Itulah kenapa saya selalu bilang, kalau misalnya tools-nya itu adalah, psikotest itu, online itu adalah old wine in the new bottle. Jadi tetap aja cara evaluasinya, tetap aja kualitas-kualitasnya, itu harus dilakukan gitu, harus tetap bagus. Tadi dia menyampaikan, memang ada ya yang, memang ada ya standarisasinya atau ISO-nya. Di Indonesia kebetulan setahu saya, kita belum tahu. Tapi kalau misalnya itu harus dilihat, apakah alat tes itu memiliki white paper atau tidak. Dalam artian white paper, apakah perusahaan itu atau penyedia alat tes itu sudah melakukan uji coba terhadap alat tesnya. Kalau sudah ada, Bapak bisa baca dan Bapak bisa tanya bagaimana caranya. Sehingga Bapak bisa yakin bahwa alat tes ini sudah valid atau belum valid. Tapi gimana kalau mereka belum punya white paper-nya, belum punya fondasinya? Itu baru ditanyakan. Teorinya pakai apa, kenapa bikinnya, siapa yang membikinnya, orang-orang siapa aja, dan seterusnya. Gitu. Oke. Di sini juga ada pertanyaan, kenapa masih banyak teman? Oke. Ini menurut saya pribadi ya, coba Bapak atau Ibu bayangkan, kita tes dari pagi sampai sore hari. Apakah tenaga kita masih full, masih optimal? Ya, pasti tentu tidak kan. Dan apakah alat tes yang pertama diberikan dan alat tes yang di akhir diberikan itu masih valid juga, karena orang mungkin ada capeknya gitu ya. Jadi memang saya rasa apakah efektif? Saya rasa tidak, hasilnya tidak akan efektif gitu. Itulah kenapa saya mencoba untuk mengembangkan alat tes online. Saya yakin orang itu akan berbeda situasi atau kondisi di mana mereka optimal. Mungkin ada orang yang ngerjain optimal ini malam hari, bukan siang hari. Ada orang yang mengerjakannya harus siang hari, bukan pagi hari. Dan ada orang yang mungkin kalau keluar, itu menjadi lelah sekali, karena orang-orang introvert. Jadi saya lebih prefer ngerjain di rumah aja.
bisa saja kan, misalnya contoh seperti itu. Jadi saya rasa kalau full seharian itu sudah tidak lagi efektif. Makanya saya bilang dengan ada pengembangan teknologi, ada pengembangannya itu adalah apa namanya, user experience, itu menjadi lebih mudah. Kenapa dulu sehari? Karena balik lagi manpower. Gak mungkin dia dibayar setengah hari. Ya udah deh, setengah hari kamu ngelakuin tes ini, nanti besok datang lagi ya untuk tes lagi ya. Itu kan manpower lagi jadi mahal. Makanya semuanya digenjot satu hari aja. Sedangkan online test itu sangat memungkinkan untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi ini alat tes apa saja sih yang efektif digunakan. Saya pribadi akan bilang bahwa kita akan mengukur tiga hal, personality, intelijensi, sama work attitude. Itu yang paling optimal. Nah, jadi kalau misalnya kita coba lihat ke belakang, berarti administrasi sudah bisa digantikan belum dengan online? Iya, pasti sudah bisa. Karena cara yang paling simple itu menggunakan Google Mail. Nah, di sini juga ada platform Green Talent juga untuk bisa administrasi. Kedua, psychological testing. Bisa nggak dengan lain? Bisa. Ada salah satu kompetitor dari Green Talent sendiri, itu di Qting di Eropa. Dan itu juga bagus juga. Nah, dan ketiga, apakah interview bisa dilakukan online? Bisa juga. Paling simpel menggunakan WhatsApp atau bahkan Zoom ya, seperti kita lakukan sekarang ini. Jadi, memang menarik sekali nih kalau misalnya kita omongin saat ini. Karena kalau dulu, nggak bisa via online semuanya. Saat ini untuk yang esensialnya, ya bisa-bisa saja sebenarnya. Satu lagi, work attitude. Sikap kerja sebenarnya. Okay. Nah, bisa nggak kamu ngelakuin psikotes, membuat psikometrik online sendiri? Sebenarnya bisa, tapi ini lebih pada teaser untuk kedepannya. Nah, sampai sini, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa guideline-nya apa sih? Sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya ketika offline, tapi ada beberapa pertimbangan kita lakukan online. Yang tadi disampaikan, administrasi, apakah orang ini benar atau tidak, karena kita harus cek lagi. Karena ujung-ujungnya akan menjadi penting ketika kita verifikasi pakai interview. Interview menjadi tools yang penting. Nah, di interview sendiri, nanti ujung-ujungnya ketika kita ngelakuin seleksi atau rekrutmen, itu sebisa mungkin ya, kita cek dulu apakah memang benar ada hasil tesnya, apakah memang benar nggak CV-nya, karena ini menjadi verifikasi ulang nih. Mungkin dari saya sekian Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, monggo, saya akan coba untuk baca beberapa yang tadi pertanyaan, mungkin atau bisa diulang lagi pertanyaannya, karena ini saya harus scroll ke atas agak lama. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari Mbak Amanda? Oke, baik. Terima kasih Pak Sakti untuk informasinya yang bagus banget. Tepuk tangan untuk Pak Sakti terlebih dahulu. Kita kasih tepuk tangan virtual. Oke, di sini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan, banyak dan menarik-menarik sekali. Bisa dijawab sama Pak Sakti atau mungkin juga Pak Victor, dan buat Bapak Ibu yang mungkin ada yang ditanyakan juga, bisa langsung diketik di kolom chat atau mungkin bisa dikirim langsung ke saya juga secara private. Oke, ini tadi mungkin sempat disinggung ada pertanyaan dari Pak Alexander Haryatno terkait dengan tadi, bisa nggak, jadi perusahaannya itu pakai tes praktek di lapangan. Jadi susah untuk melakukan perekrutan online. Nah, mungkin tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Sakti ya? Iya, benar. Oke. Sempat dijawab juga tadi. Oke, mungkin dari Pak Erikson, mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Dari Pak siapa, Amanda? Pak Erikson Haryatno. Pak Erikson Haryatno ya? Iya. Untuk rekrutmen online tidak bisa diterapkan. Memang Pak, banyak dari perusahaan awalnya berpikir seperti itu, tapi sebenarnya bisa dilakukan. Tapi yang penting kita secara step-stepnya kita sesuaikan. Mungkin nanti next-nya kalau kita bisa ngobrol terkait lebih lanjut. Karena sampai level operator, itu pun kita lakukan. Bisa dengan online. Memang betul, saya setuju dengan Bapak, ada tes-tes tertentu yang memang harus secara teknis. Nah, kalau secara teknis, itu bisa di-cover, nanti kita bisa bantu dalam artian, kadang-kadang kalau dari saya sebagai perusahaan, saya juga mikir gitu. Akhirnya kadang saya suka ngobrol sama teman, kenapa nggak kita bikin video ya, untuk cara tesnya, dan dia bisa nggak melakukannya. Menjadi bagian dari training, learning, development juga. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Victor untuk tambahannya. Kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Nifa HR. Jadi pertanyaannya, apakah background pendidikan itu menjadi hal yang sangat krusial
dan menjadi consideration dalam recruitment? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Sakti atau Pak Victor dari sisi ini. Mungkin dari sisi psikologi dulu mungkin Pak Victor ya. Nanti bisa bantu saya tambahkan sih Pak Victor. Dari saya sebenarnya kalau misalnya untuk Jadi pertanyaannya, hal-hal yang pendidikan itu menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi consideration dalam recruitment. Oke. Yes, thank you Mbak. Jadi saya akan mencoba menjawab di sini. Apakah menjadi consideration? Ya, jika memang background-nya diperlukan. Contoh kasus nih, kemarin kita coba untuk rekrut di tim saya waktu itu. Kita coba untuk rekrut yang bikin alat tes psikologi. Kita pengen tahu dari perspektif lain gimana, karena kita membutuhkan news perspektif dari yang lain. Kita coba nih satu kali aja untuk coba rekrut dari manajemen atau di statistik. Kita dapat nih orang ini. Ternyata mereka sendiri sangat stressful sekali. Walaupun mereka pintar, tapi mereka nggak punya specific domain knowledge namanya. Itu menjadi sulit. Karena specific domain knowledge ini dibutuhkan untuk melakukan problem solving. Semakin dia memiliki domain specific knowledge ini, semakin dia cepat untuk melakukan problem solving ini. Jadi jawabannya adalah, apabila pekerjaan itu sangat membutuhkan domain spesifik, seperti IT, seperti psikologi misalkan, ya, major diperlukan. Tapi kita lihat lagi skillnya gimana. Gitu. Karena yang diharapkan kan saat dia kuliah, sebenarnya dia mendapatkan ilmu-ilmu yang penting. Tapi jangan salah, kita juga harus lihat nih, orang itu capable atau enggak, kita tanyakan juga. Makanya interview menjadi penting di situ sih. Jadi case by case tuh, kalau menurut saya. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, dari Pak Victor ada tambahan? Kalau dari buat saya, apakah background educational background itu penting? Kalau buat saya sih pasti yes, itu menjadi salah satu filter. Itu menjadi salah satu filter. Jadi penting atau tidak penting kembali ke kebutuhan kita. Ada di beberapa bagian kita memang untuk educational background hanya cukup SMP pun oke, SMK oke, SMA oke. Tapi ada beberapa bagian, minimal harus S1. Misalkan kalau saya mencari manajer, ya minimal harus ada S1-nya. Bukan karena ke ijazahnya, tapi sebenarnya ke pengalamannya. Bagaimana bisa akhirnya mendapatkan ijazah itu kan juga sebuah proses pembelajaran. Lebih seperti itu sih, Man. Apalagi kalau nanti kita ngomongin sudah mau IPO, itu akan lebih detail lagi. Karena untuk IPO memang sudah ada kriteria tertentu, dan educational background menjadi penting. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sakti dan Pak Victor. Untuk Mbak Niva, sudah cukup jelas jawabannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas terkait dengan jawabannya, bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat. Nanti kita akan kita akan bacakan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Ismu, jadi nanya ke Pak Sakti. Menurut Pak Sakti, pilih mana jika hasil interview bagus tapi psikotes jelek? Atau dengan interview jelek tapi hasil psikotes bagus? Gitu. Itu saya akan bilang lagi, karena saya pernah tuh sekali interview itu sehari 100 orang. Ya, karena saya harus interview sekitar 500 orang dalam 5 hari waktu itu. Karena kita kebetulan waktu saya lagi di perusahaan salah satu media, dan kita hire banyak banget. Saya lihat cuman sekilas aja untuk hasil tesnya, kayak kodenya, pribadiannya gimana, atau hasilnya seperti apa, dan saya akan konfirmasi ulang. Ada 2 kasus, misalkan kemampuan intelijen sangat tinggi, namun ketika ditanya dia nggak bisa jawab, berarti kemungkinannya dia kurang exposure. Nah, ada juga yang kedua, nilainya rendah, tapi ketika ditanya dia banyak tahu, berarti memang orang itu kan punya kecenderungan untuk bisa pengen tahu, dan memang kompeten walaupun dia memiliki keterbatasan. Saya pribadi pasti akan lihat yang nomor 2. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa orang itu pengen maju walaupun dia punya keterbatasan. Tapi kita harus lihat lagi, ini proyeksi sampai mana. Ketika saya waktu itu recruit untuk level staff, saya akan merekomendasikan lihat interview saja. Ya oke, interview saja. Tapi ketika MT, saya harus memastikan dua-duanya oke. Entah itu entah itu interview ketika rekrutmen, ataupun satu lagi adalah hasil tesnya. Kan nggak lucu ketika kita ngomongin dia diproyeksi dalam 5-10 tahun ke depan untuk jadi GM, misalkan, atau untuk jadi manager, kemampuan IQ-nya rendah. Nah, kemampuan IQ akan berhubungan dengan bagaimana dia bisa memecahkan masalah. Karena IQ itu sebagai salah satu prediktor tinggi nih. Kita nggak ngomong IQ secara umum, karena menurut saya, kalau IQ itu terlalu
digeneralisasi. Kita lihat kemampuan analisisnya gimana, konseptualnya gimana, kemampuan quantitative testingnya seperti apa. Ini bisa nggak sih nyampe nggak 10 tahun ke depan? Jadi jawaban saya adalah satu, untuk level-level staff saya akan lihat lebih interview. Tapi untuk saya pricing ke depan itu saya lihat dua-duanya. Saya nggak mau rendah dua-duanya. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sakti. Dari Pak Victor, ditambahkan? Kalau dari saya sih, dari psikotesnya dulu, Pak Ismo. Kenapa dari psikotesnya? Karena satu, tidak perlu wasting time dari tim saya yang lain. Karena interview itu kan membutuhkan orang untuk melakukan interview. Itu kalau kita ngomongin secara cost per hire, apalagi sebagai dari HR, manajemen kan senangnya, Pak, kita sudah cut cost nih, kita lebih efektif, efisien. Tapi kalau kebanyakan interview baru dilakukan psikotes, nah itu problem. Nanti saya nyari orang, mana nih tim, oh Pak lagi interview loh, oh semuanya interview. Kenapa enggak lakukan psikotesnya oke, baru interview. Tapi kalau menjawab pertanyaan Pak Ismu, lebih lengkapnya lagi, interviewnya jelek tapi hasil psikotes bagus, nah itu dia. Selama tes psikotesnya itu memang valid ya Pak ya. Karena ada tipe-tipe yang seperti saya sebut aja karena kita open sama HR practitioner seperti MBTI. Bapak tes sekarang, and it's free, itu ada di 16 personality something. Lalu sejam, nanti sebentar lagi kan udah persiapan mau buka puasa untuk rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, setelah buka puasa tes lagi. Hasilnya beda. Nah, itu kalau saya sering bilang ya, kalau tim HR saya mau tes pakai yang model kayak begitu, are you sure? Sama kita kalau ke dokter, dok cek saya dong. Oh, Pak Victor, sepertinya Pak Victor ada sedikit masalah di pencernaan. Oh, oke dok. Saya keluar pintu dokter nih. Mau keluar rumah sakit, pikir-pikir, sekali lagi deh, nggak apa-apa, bayar lagi. Dok, cek saya lagi. Dokter yang sama nih. Pas dicek, oh, Pak Victor, ternyata yang sakit itu di area kulit kepala Pak Victor. Lah, apa bakal kita balik lagi sama dokter itu? Udah pasti enggak. Karena diagnosanya berbeda, nggak ada standarnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan nama Pak Sakti nih. Tapi kalau kembali ke saya, selama psikotesnya itu memang valid, reliable, dan prediktif, lebih baik kita percaya hasilnya bagus. Kalau interview jelek, mungkin pada saat lagi di interview oleh HR atau yang lain di laporannya, dia lagi kondisinya lagi nggak stabil. Kemudian kita panggil lagi, ayo interview lagi. Kalau saya sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor untuk tambahannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Pak Rian, tapi sebenarnya sudah dijawab juga pertanyaannya, apakah personalitas masih relevan dalam rekrutmen? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya oleh Pak Sakti. Mungkin Pak Sakti ada tambahan lagi? Jadi memang ada salah satu paper juga, dan itu sangat terkenal di Amerika sebenarnya seperti itu. Jadi kalau cuma interview saja, tanpa personality test, dia itu kecil buat bisa memproyeksikan tentang dia itu bisa atau tidak bisa bekerja, atau memproyeksikan kerjanya. Tapi ketika tesnya itu ada personality, intelijensi, dan wawancara, secara personal assessment, itu lebih baik atau tinggi sekali dalam prediksi kinerja ke depannya. Tapi not-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Victor. Yang jelas, harus bisa valid dan reliable. Kenapa saya bilang MBTI itu tidak reliable? Karena memang tingkat sensitivitasnya sebetulnya rendah, dan itu kontinuumnya tidak make sense, tidak kayak yang sekarang yang tadi saya bilang emosional tapi nggak bisa thinking, padahal harusnya orang-orang yang sangat emosional stabilitasnya tinggi biasanya pintar juga. Nah, ini menjawab juga nih Mbak Manda sama Victor terkait sama pertanyaan dari Kristi Maharani, bagaimana cara capture uniqueness dari kandidatnya jika menggunakan psikotes online. Karena tarikan hasilnya antar kandidat hampir mirip. Sedangkan professional test, kita bisa melakukan observasi. Pertanyaannya, alat tes online yang digunakan apa? Saya kemarin diminta oleh salah satu orang untuk tes. Kata dia, ini kita bisa ngetes semuanya nih alat tesnya. Mulai dari kepribadian, kemudian kita tes lagi intelijensi, kemudian personality-nya bisa tahu, learning style-nya bisa tahu. Lengkap sekali. Pertanyaannya cuma 60. Oke, saya di situ coba nggak berasumsi dulu awal-awal. Bagaimana 60 pertanyaan bisa meng-cover itu semua. Gitu.
Karena kalau kita ngomongin di cara matematik aja, ada paper yang bilang bahwa satu atribut itu harus diukur dengan minimal 5 item minimal gitu. Dan ketika saya bisa dapat IQ saya cuma 60 waktu itu dari 100. Standar IQ-nya dipakai apa? Tanya saya. Kedua yang lebih nggak make sense lagi, bagaimana dia bisa tahu IQ saya, tapi tipe tesnya itu lebih pada sesuai tidak sesuai. Berarti ketika saya salah milihnya karena saya tidak sesuai, IQ saya rendah. Bagaimana saya bisa bilang? Padahal tipenya aja udah beda. Pertanyaannya, balik lagi, siapa yang bikin alat tes itu? Mengapa alat tes itu bisa mengukur IQ dan dia bisa bilang bahwa itu mengukur IQ dan intelijensi? Itu menjadi isu penting bagi saya pribadi. Itu yang waktu kemarin saya ikut salah satu kayak seminar seminar psikologi. Saya bertanya ini bagaimana bisa seperti itu. Itu kan harus diedukasi lagi orang-orang. Jangan sampai dia memilih suatu alat tes yang tidak peka dengan kutip. Bisa jadi yang tadi dibilang oleh Christine Harani ini tidak peka alat tesnya. Nah, di bidang sendiri itu menggunakan Big Five, dan Big Five itu tuh melihat 5 dimensi dengan 30 spektrum. Jadi bisa sangat detail sekali untuk lihat. Diharapkan bisa lebih mendapat uniqueness-nya. Gitu. Dan itu tidak hanya INTP, tapi lebih detail lagi. Itu sih yang bisa saya jawab. Itu Mbak Amanda. Oke, baik. Terima kasih Pak Sakti. Ada juga pertanyaan dari Bapak Dani Hamdani. Tadi mungkin berkaitan dengan reliabilitas yang sempat dijelaskan sama Pak Victor terkait dengan konsistensi hasil. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah hasil psikotes setelah karyawan dianggap kompeten, terus dalam perjalanan waktu ternyata ada perbedaan perilaku pada karyawan, kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan perubahan itu, kenapa bisa terjadi? Nah, itu menarik sekali sih. Saya akan coba bahas dari sisi psikologi, mungkin dari Pak Victor bisa lebih dari sisi humanisnya ya, Pak Victor. Karena ini menarik sekali. Jadi, salah satunya kemarin saya ikut seminar dan dibilang bahwa behavior itu adalah personality plus lingkungan sebenarnya. Orang plus lingkungan itu adalah perilaku gitu. Ya. Jadi, kalau bisa kita bilang, oh, ada yang salah nggak sama lingkungannya? Bisa jadi. Karena kejadian di sini. Dulu ada teman saya sangat rajin sekali. Dan dia, kalau misalnya ngerjain kerjaan, pasti rapi banget. Kerja di tempat kerja yang dalam tanda kutip, SOP-nya nggak jelas. Dan nggak ada tuntutan untuk target kerja. Hasil apa? Dia jelek nih. Yang asalnya dia sangat motivasi, dia boleh ngikutin orang-orangnya. Bahkan yang paling menarik waktu saya ngobrol sama Pak Victor, untuk merubah perilaku orang butuh cuma 21 hari aja, Pak Victor ya waktu itu. Nah, kalau dia sudah berbulan-bulan bagaimana? Yang ikutin ujung-ujungnya. Gitu. Jadi, memang kita harus lihat nih, orang itu ada di lingkungan seperti apa. Karena mungkin akan terpengaruh karena dengan kebiasaan orang itu. Orang lebih nyaman dengan hal-hal yang dalam tanda kutip bikin lebih mudah lah buat hidup dia. Gitu sih, Mbak Wanda. Mungkin Pak Victor mau menambahkan. Ini udah dijelaskan sama Pak Sakti. Oke, baik. Kita langsung next. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan aja ke kolom chat. Kalau misal tadi jawabannya ada yang masih bingung, bisa juga langsung dimasukkan kolom chat ya Bapak Ibu. Dan untuk informasi tambahan tadi saya sempat lihat ada yang bertanya, gimana sih cara akses untuk white paper dari Dream Talent? Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dreamtalent.id dan langsung bisa request white paper seperti apa. Di situ kita jelaskan gimana sih proses penelitiannya. Nah, bisa langsung dibaca-baca di sana. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Adrian. Namanya tools secara online, apakah sudah dapat sertifikasi terhadap tools tersebut ya? Kalau bisa, bila mana ada bisa di-share? Mungkin ini terkait dengan validitas dan reliabilitas alat ukurnya kali. Bisa dijelaskan dari Pak Sakti? Oke. Untuk itu kita tidak memiliki licensing, karena memang dibikin sendiri tesnya. Dan sudah dilakukan uji coba juga terhadap ribuan orang. Mulai dari umur 18 hingga 50 tahun sekian gitu. Memang jadinya agak kurva karena memang dental ini diperuntukkan untuk mayoritas milenial sebenarnya, karena memang dari experience-nya, kemudian dari biaya penuturannya itu lebih banyak ke milenial. Jadi 18 sampai 30-an dia ke milenial. Nah, apakah ada adaptasi? Tidak. Kita membuat ulang dan diuji coba lagi semuanya. Dengan tentunya dengan ahli lain kayak kita ada orang psikometrik sendiri yang memang alat tesnya kita bikin menggunakan international teori, IATF. Itu sih. Oke. Nah, ini juga. Oke, nah tadi itu berkaitan juga tadi
pertanyaan-pertanyaan, bisa akses white paper-nya di mana, dasar penelitiannya seperti apa, gimana untuk sertifikasinya, validasinya bisa banget langsung diakses di rimtalan.id. Request white paper-nya itu adalah basic dari penelitian kita yang sudah kita tulis dengan bahasa semenarik mungkin, jadi bisa langsung diakses di sana. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Wiwin Adisa Putra. Saya ada pengalaman, apakah interview panel direksi adalah hasil akhir atau masih pakai psikotes lagi? Jadi mungkin udah interview panel direksi, apakah harus pakai psikotes? Pak tadi sudah dijawab sih. Sebenarnya kalau misalnya kita mau memberikan gambaran saja no problem. Tapi seperti saya sampaikan, contoh untuk tes IQ sendiri kan memang tujuannya untuk bisa memprediksi orang ini punya kapasitas sejauh mana untuk bisa memecahkan masalah. Semakin tinggi dia berada di perusahaan, pasti akan semakin kompleks masalahnya, semakin kontekstual sekali. Orang-orang mohon maaf yang mungkin IQ tidak terlalu tinggi, mungkin akan kesulitan untuk mencari solusi atau mencari masalah. Karena kemarin kita baru ngelakuin penelitian tentang kompleks problem solving, yang mana menggunakan framework-nya ILO. Di situ disampaikan bahwa orang-orang yang memiliki kompleks problem solving yang baik, dia memiliki kemampuan intelijensi yang baik juga. Nah, biasanya orang-orang yang sudah sampai level CEO, direktur, dan seterusnya, memang sudah memiliki kemampuan untuk itu. Gitu. Mungkin dari sini lebih enak buat Pak Victor yang dijawab sih. Karena ini lebih pada levelnya sudah si level Pak Victor. Oke. Kalau dari saya, kebetulan tarik mundur sedikit pada saat saya di Astra International, saya juga sempat mengikuti nih untuk level direksi Astra International. Jadi untuk menjawab ini, interview panel sudah pasti dilakukan, bahkan nggak hanya itu, banyak lagi step-stepnya. Tapi untuk psikotes sudah pasti dilakukan. Karena apa? Untuk kita tahu dulu nih, potensinya, arahnya mau kemana sih? Secara, kalau sekarang kita sebut culture fit-nya dan job fit. Kalau nanti mungkin di akhir pertanyaan ini, nanti saya akan jelaskan secara singkat ya. Mungkin banyak pertanyaan yang diukur apa aja terkait Dream Talent, karena Dream Talent menjadi bagian dari Dream Action, itu menjadi tanggung jawab nanti saya akan berbagi, karena banyak yang bertanya nih di sini. Pentingnya apa? Karena kita jadi tahu dari sisi psikologinya, dari sisi intelligence-nya gimana, working attitudes-nya gimana, secara culture-nya gimana, dan juga yang lain-lainnya, termasuk nanti akan ada employability. Jadi, it's very important. Tentunya, di samping kalau ngomongin direksi, udah pasti ya pengalaman dan gimana eksekusinya. Tapi tentu untuk hasil psikotes itu menjadi sebuah bagian penting. Why? Karena kalau interview panel, meskipun memang yang sudah dipercaya dari konsultan apapun, tapi tetap aja is a human. Tapi kalau psikotes itu kan ya yang sudah melewati berbagai macam proses tuh. Jadi kalau yang dites saya, nanti yang dites saya yang lain, di waktu yang lain, ya tetap masih bisa sama diambil sebuah data. Jadi we speak by data itu lebih asik sih. Saya sekalian sebelum... Saya boleh menambahkan, Pak Victor, sedikit. Apa, Pak Santi? Boleh menambahkan sedikit, Pak Victor. Jadi memang ada, ini pembicaraan menarik ke Pak Victor ya. Jadi kemarin juga sempat salah satu rekan kami di, bukan fintech, jadi dia punya startup sendiri. Dia tuh minta untuk memasukkan co-founder, bukan co-founder, kayak orang untuk jadi salah satu co-founder atau direksinya. Dan karena mereka nggak punya track record, yang tadi dibilang bahwa Asta itu sudah ngelakuin psikotes dari awal, udah jauh banget. Karena talent manajemennya bagus sekali. Sehingga bisa dilihat, saat dia rekrutmen, berapa IQ-nya. Kalau emang kita harus dites, karena kan itu ada kadaluarsanya, misalkan 2 atau 3 tahun setelah dites, itu dites ulang lagi nih. Bagaimana IQ-nya? Ternyata nggak punya ini, karena dia perusahaan baru. Ketika dia masuk direktur atau direksi, dia tes dulu. Ternyata apa yang ditemukan? Kan saya sampaikan tadi ke Pak Ismail itu bahwa ada 3 hal nih. Pertama itu adalah personality, kedua intelijensi, ketiga adalah attitude-nya atau working style-nya. Nah, salah satu working style itu adalah work values-nya. Ketika mengetes menggunakan platform kami, ternyata work values-nya nggak cocok nih dengan company-nya. Apa yang akan terjadi dengan kalau tidak cocok dengan company? Hasil bisa jadi ketika dia memimpin perusahaan itu akan berubah budayanya, yang mana budaya itu sudah bagus. Jadi memang kita harus menekankan, menurut saya pribadi, intelijensi, yes, sudah pasti itu. Tapi personality pun dan working style itu harus dicek. Sesuai nggak sih sama perusahaannya? Oke nggak sih sama perusahaannya? Karena ini kan masih strategis, jangan sampai itu menjadi mengacaukan apa yang sudah bagus. Karena dia bisa merubah
si SOP dan bisa berubah kebijakan-kebijakan lainnya. Begitu sih Pak Victor. Tambahan dari saya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Eh, untuk teman-teman tadi yang mungkin udah request white paper, ditunggu aja, nanti kita akan kirimkan melalui email. Jadi bisa langsung diakses ke Dream Talent, klik request, nanti kita akan kirimkan white papernya melalui email Bapak Ibu. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Nanti bisa di sama Dea, yang penting pastikan sudah masuk ke dalam grup WhatsApp. Oh iya, Gampang komunikasinya. benar sekali. Oh ya, terkait dengan itu juga. Kontak kita via Instagram. Nah, nanti Manda bisa kasih. Iya, benar sekali. Nanti saya kasih, jadi bisa kontak kita melalui WhatsApp, bisa juga melalui Instagram. Dan untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk isi feedback terkait dengan sesi kita kali ini, sudah saya masukkan linknya. Nanti dari situ kita akan undang Bapak Ibu untuk masuk ke grup HR kita. Jadi kalau ada masih pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan juga, saling berkaitan, ada dari Pak Ismu dan Bu Kristi Maharani. Mungkin sudah dijawab tadi sebelumnya, tapi mungkin akan ada tambahan lagi. Menurut Pak Sakti, apakah perlu DSC dan MBTI untuk digunakan lagi untuk rekrutmen? Dan kalau memang tidak bisa, terus penggantinya apa? Dan kalau misalnya DSC tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan alat ukur apa yang lebih akurat? Kalau misalnya saya pribadi, karena memang saya dalam Big Five, ya Big Five saat ini bagi-bagi atau hexagon yang pengembangannya. Tapi memang secara ground theory yang sudah banyak dilakukan penelitian, bahkan ada korelasi sama kinerja untuk bisa memprediksi kinerja, itu Big Five sebenarnya. Itu sih. Victor Manda. Saya tambahin, Manda, kalau ini saya mesti jawab. Kalau dibilang tools penggantinya, kita mungkin tools yang lebih baik ya. Bisa nanti dicek dreamtalent.id, karena kita menggunakan Big Five, tadi base-nya seperti yang Pak Sakti sebutkan, nanti bisa langsung cek. Dan itu, bahkan kalau mau lebih lengkapnya lagi terkait di DISC MBTI, bisa nanti Google, YouTube, cari di YouTube, Stop MBTI DISC. Nah, itu jelas banget tuh perbedaan-perbedaannya. Bahkan kita udah bikin blognya. Kalau di saya, kita udah siapkan blognya. Kalau nanti bisa dari Manda boleh share linknya ke blognya, Stop MBTI DISC. Kesannya sepertinya keras. Tapi intinya memang kita mau sama-sama melek loh. Seperti yang tadi Pak Sakti bilang, ini udah saatnya Big Five. Thank you. Oke, baik, nanti bisa langsung dicek di dreamtalent.id, klik blog, situ banyak-banyak informasi, termasuk tadi salah satunya Stop MBTI digunakan yang lebih baik. Bisa langsung diakses Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ismu lagi, menurut Pak Sakti saat ini kan banyak orang pribadi atau badan menjual alat tes, artinya lembar jawaban sudah tersebar luas. Nah, itu bagaimana kondisinya jika seperti itu? Itu kalau saya pribadi sama saja kayak kita ngasih jawaban sih. Karena kan ujung-ujungnya kita mau tahu nih alat tes ini bisa mengukur atau tidak mengukur. Kalau sudah banyak digunakan orang, menurut saya itu menjadi tidak efektif lagi, karena mungkin orang itu ada proses pembelajaran. Itulah kenapa dari Pak Victor bilang, kalau bisa tes satu kali bisa selama berkali-kali, kenapa tidak gitu. Karena tidak ada proses pembelajaran untuk orang itu menjadi lebih baik. Contohnya di Pauli misalkan. Asalnya Pauli misalkan kalau misalnya tidak pernah ada urusan psikologi ini mencapai nilai tinggi misalkan. Tapi ketika dia terus-terusan lagi, coba lagi, jauh lebih tinggi lagi. Karena ada proses pelajaran di situ. Orang terus belajar, orang stresnya menjadi lebih, toleransi terhadap stresnya menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga ujung-ujungnya ya hasilnya tidak sevalid pertama kali. Jadi saya rasa kalau memang udah banyak alat sudah banyak digunakan dan tersebar, itu yang menjadi isu sebenarnya. Nah, minusnya kalau di paper and pencil, update tidak bisa dilakukan secara cepat. Misalkan kita coba untuk cetak 1 juta paper and pencil test, terus hasil 500.000, dan sudah banyak yang menggunakannya. 500.000 dari mana mau kita bakar? Ya mungkin juga kan, tetap harus digunakan. Jadi menurut saya kalau misalnya online itu jauh lebih enak, kan lebih fleksibel terkait penambahan item bank atau database. Gitu sih. Begitu Pak Victor dan Mbak Manda. Oke, dari Pak Victor ada tambahan? Cukup. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Utami, apakah Dream Action adaptasi dari QT atau membuat tes sendiri? Nah, tadi sudah sempat dijawab juga ya. Jadi untuk Dream Talent kita buat alat ukur sendiri, white paper-nya bisa sekali lagi diakses langsung di dreamtalent.id. Kalau ada pertanyaan bisa langsung klik talk to ada di sana, atau nanti kita akan bisa dihubungi melalui WhatsApp juga. Oke, saya lihat lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan. Dream Talent, Manda, saya tambah di pertanyaan. Oke, silakan Pak Victor. Saya pahami banyak perusahaan yang sekarang worry
oh pakai tes dari luar nih. Satu, pakai yang tanpa license, itu bahaya. Nanti kalau digerebek ketahuan, ada perasaan bersalah gitu kan. Apalagi sebagai psikologi nih, sebagai psikolog apalagi. Saya nggak tahu kalau Pak Sakti pakai yang abal-abal ada perasaan rasa bersalah nggak tuh Pak Sakti? Karena sama lah kayak misalnya kita musisi ya Pak Victor menurut saya. Kalau misalnya kita musisi udah capek-capek bikin musik, terus kita dibajak terus kita capek banget kan. Nah, saya melihat di saya itu oke, kita sama-sama membuat alat tes nih. Kalau alat tes saya dibajak gimana? Capek nggak? Wah capek banget, sakit hati nggak sakit hati banget. Saya pribadi sih tidak akan melakukan itu karena memang ujung-ujungnya saya pengen menggunakan yang legal, satu yang valid juga iya gitu. Yes. Saya senang banget nih kalau emang semua psikolog, yang mahasiswa sarjana psikologi seperti Pak Sakti. Karena apa? Karena memang ya it takes time, itu membutuhkan research dan development yang tidak mudah. Kalau pakai yang dari luar, ya pakailah yang memang based on license. Kenapa enggak? Kalau pakai yang bajak-bajakan, tadi bahasanya Pak Sakti, bahayanya validitasnya nanti dipertanyakan. Hasilnya A, ternyata hasilnya enggak. Bukan A nih. Yang tadi, apalagi kalau nanti untuk direksi. Biasanya mengundang konsultan dari luar. Ditanyakan juga, alat tesnya pakai apa? Punya nggak white paper-nya? Punya nggak intellectual properties-nya? Itu yang perlu kita yakinkan. Jangan nanti kita sebagai HR atau yang di bidang HR nanti dipertanyakan, kamu gimana sih? Harusnya memang valid, reliable, dan prediktif dong. Sama seperti contohnya Dream Talent. Ya memang kita ada white paper-nya dan semua IP-nya, intellectual properties, know-how-nya, semua memang we have it. Dan itu di Indonesia. Jadi go made in Indonesia, tapi plus poinnya, we're ready for the world. Kita ready untuk dunia. Makanya kemarin kita siap untuk launching di US yang bareng YouTube, Instagram, TikTok, dan semua ini South by Southwest. That's why, kembali lagi, pastikan memang, kalau memang mau dilakukan tes, ya pakai yang valid. Kalau nggak, mendingan nggak dites, sama aja Bapak-Ibu. Daripada membuang waktu kan sebenarnya dengan hasil yang tidak valid gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sakti dan Pak Victor. Nah, ini juga tadi ada yang menarik dari Bu Tami, katanya buat minat lagi khusus untuk tes dong Mbak. Jadi Bu Tami kayak ingin lebih tahu lagi soal alat ukur untuk alat tes. Tenang aja, kita akan selalu adakan ini nanti ke depannya, ditunggu aja kabar-kabar terkait dengan Dream Talent Talk. Nah, dapat infonya dari mana? Bisa langsung follow Instagram kita di dreamtalent.id, udah saya masukkan di chat @dreamtalent.id. Nanti kita setiap Kamis kita juga selalu ada live Instagram terkait dengan job seeker, dunia HR, dan segala macamnya. Bisa langsung disaksikan di sana. Dan kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa ditanyakan di chat room dan bisa melalui WhatsApp, dan juga mau diisi untuk link feedback-nya, karena nanti dari situ informasi Bapak Ibu, nomor telepon nanti akan kita undang ke grup HR. Jadi mau untuk diisi Bapak Ibu udah saya masukkan ke chat room. Oke, nah ini ada menarik sekali dari Bu Sansan juga, dari Kak Sansan, Bapak atau Bu Sansan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Sakti. Setahu saya MBTI bukan untuk mengukur kemampuan, tapi personality, sehingga penggunaannya lebih tepat untuk team building, untuk membangun komunikasi. Alat ini keren banget, semakin kenal maka semakin mudah berinteraksi. Kalau dari Pak Sakti sendiri bagaimana? Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya sih, memang kalau MBTI itu tidak mengukur kemampuan, tapi kalau kita ngomongin treatment atau promosi harus bisa dibandingkan. Nah, kayak saya bilang bahwa alat MBTI tidak bisa dibandingkan. Jadi isunya lebih paling mudah atau tidak bisa membandingkan antara satu orang dengan orang lainnya. Padahal kita mencari best person atau best for the right position sebenarnya. Jadi kalau untuk dibilang pilih bisa, tapi bukan untuk personality, bukan untuk menggambarkan kepribadian orang. Karena ya tadi secara teoritisnya, secara melihat halnya ini, saya rasa masih kurang tepat tuh. Bahkan di luar sendiri, di Amerika sendiri, MBTI udah dinilai sebagai sesuatu yang tidak valid dan tidak reliable. Kenapa? Karena saya tes aja sekali, habis tes bulan depan lagi udah berubah tuh. Dan alatnya udah banyak sekali kan bentuknya, dan kita nggak tahu mana yang valid, mana yang tidak. Tuh. Tapi kalau misalnya dibilang oleh Bapak atau Ibu itu team building, ya bisa. Tapi untuk saat itu aja. Tapi yang jadi isu aja ketika nanti dibikin untuk personality dan harus menggambarkan orang itu. ENTJ, apa. Saya rasa itu menjadi kurang tepat sih. Karena memang dasarnya juga kurang tepat gitu sih.
Saya tambahkan Oke, baik. Iya, Anda, silakan Pak Victor. ini seru banget. Setuju bahwa MBTI keren banget awalnya. Bahkan salah satu tim saya sempat saya minta untuk contohnya, ayo deh kalau mau ngambil sertifikasi berapa sih harganya ya dulu nih. Dan itu bayarnya mahal banget, saya pahami. Mungkin Bapak atau Ibu Sansan juga melakukan itu. Namun, again, kita harus siap untuk agile, perubahan. Agile untuk saat ini. Ternyata emang MBTI setelah dicari tahu, memang sudah ada yang validitasnya. Saya sambil share screen ya, sekalian tadi tuh. Ini Manda ya. Ini udah muncul belum? Manda Oke, udah bisa sudah. lihat? Sudah bisa. Udah ya. Ini kita ngomong MBTI. Nah, ini dia nih, perbandingannya Big Five atau Dream Five di IISc sama MBTI. Jadi di sini ada, Bapak Ibu. Jadi enaknya we speak by data. Keren? Keren. Dulu zaman saya apalagi. Kita tahu INTJ, lu apa? INTJ, INTF. Nah, cuman, bayangkan kalau dalam tim, wah kita mau bikin tim dynamics nih. Cari satu dong yang seru nih. Yang ENTJ, yang komedian, yang bikin suasana seru. Yuk kita cari. Ternyata ENTJ itu pada saat dilakukan tes, American Psycho itu based on the real case nih, kejadian nyata, film American Psycho nanti boleh dicari. Ternyata orang yang psycho atau serial killer sama-sama ENTJ. Nah, lu serem nggak? Tadinya kita mau dapetin komedian, ternyata dia juga serial killer. Dan itu bisa berubah-ubah. Nah, sekarang, nggak usah ngomong berapa bulan lagi. Tes sekarang, kalau di IC mungkin berapa bulan berubah. Tapi kalau MBTI tes sekarang, lalu tes lagi sejam, 2 jam lagi deh. Nah itu hasilnya nggak usah percaya saya, buktikan sendiri. Hasilnya sama nggak Bapak Ibu? Itu nanti bisa dilihat di situ. Kenapa? Karena emang kita ngomonginnya based on data. Referensinya banyak di sini. Jadi ini saya share untuk memudahkan Bapak Ibu lebih. Keren? Keren. Awalnya saya juga seneng banget. Lu apa? Wah kita cocok nih. Ternyata pas dites lagi berubah. Sama kayak yang tadi cerita dokter. Kalau diagnosanya berubah-ubah dan berubahnya fluktuatif, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai decision support system. Di mana yang lain ada dengan menggunakan Big Five, dengan menggunakan data decision driven untuk buat decision making, itu bisa lebih valid dan lebih reliable. Lebih ke sana sih sebenarnya. Itu yang mau kita ngobrol kalau lebih lanjut. Gitu, Manda. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Sakti dan Pak Victor. Udah nggak kerasa nih, kita hampir 2 jam nih kita berbincang-bincang. Banyak banget masukan-masukan juga dari teman-teman terkait MBTI segala macam. Nah, mungkin teman-teman sekarang kita sudah akan sebentar lagi masuk ke waktu untuk berbuka. Jadi mungkin akan kita akhiri sampai saat ini dulu. Tenang aja buat Bapak Ibu, mungkin tadi teman-teman ada yang request juga ngomongin soal ini dong, soal alat tes. Tenang aja, nanti kita akan buka terkait dengan alat tes psikologi, gimana cara untuk proses rekrutmen khususnya. Tetap mantengin terus Instagram kita di dreamtalent.id. Nanti kita akan kasih updatean terkait informasi apa sih topik-topik selanjutnya akan kita bahas. Dan setiap hari Kamis kita juga akan ada live Instagram terkait dengan job seeker dan dunia HR lainnya. Dan buat Bapak Ibu, mohon untuk diisi untuk link feedback-nya di bit.ly/techxtiolink. Jadi dari sana kita akan langsung undang Bapak Ibu untuk gabung di grup HR. Jadi kalau Bapak Ibu ada mau sharing, mau tanya-tanya lagi lebih lanjut, ternyata habis sesi masih ada yang membingungkan, bisa langsung ditanya di grup WhatsApp, atau bisa juga menghubungi kita di WhatsApp Dream Action, bisa diakses di dreamtalent.id untuk informasinya. Lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, selamat berbuka juga. Untuk Bapak Sakti dan Pak Victor, ada mungkin pesan dan kesan yang disampaikan sebagai penutup? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Koreksi sedikit, itu linknya Bapak Ibu bisa ke bit.ly/takeaction ya. Tadi kayaknya Manda kurang huruf N-nya tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikri untuk koreksinya. Oke, buat Bapak Ibu bisa langsung diakses. Dan saya thank you juga untuk Bapak Ibu yang masih sampai sekarang saya nggak bisa bilang diskusi, tapi hopefully next-nya kita bisa lakukan diskusi ya. Keep in touch, nanti dikerjakan feedback-nya, nanti next kalau kita ada webinar lagi terkait, tadi banyak request ya, untuk alat ukur segala macam, nanti pasti akan kita informasikan.
Jadi keep in touch. Thank you banget untuk interaksinya yang asik, Bu Agnes, Bu Sansan, Bu Tami, dan Pak Ismu, dan semuanya. Thank you so much, dan khususnya untuk Amanda sebagai hostnya. Thank you, Amanda. Wah. Yang lain boleh kasih tepuk tangan virtual buat Amanda ya. Thank you so much. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua juga. Semuanya. Thank you. Kembali ke Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, itu ya linknya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit di pengejaannya. Bisa langsung diakses di bit.ly/take action. Oke? Langsung feedback-nya dimasukin, saran ke depannya seperti apa. Mungkin ada saran-saran konstruktif, kritik konstruktif bisa langsung dimasukkan ke sana. Oke, sekarang untuk penutup, jangan keluar dulu. Kita akan ada sesi foto dulu. Jadi bergaya cantik. Mungkin kameranya bisa dinyalain gitu, biar bisa kelihatan fotonya. Nanti kita akan share di Instagram. Kita tag di Instagram juga, insight-nya dapatnya apa, langsung tag ke kita, nanti kita akan repost. Mungkin kalau ada ide-ide baru lagi, oke, Bapak Ibu bisa tunjukkan senyum cantiknya. Oke, siap foto ya. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa nyalakan, mungkin dinyalakan untuk... Nyalakan dulu. Oke, siap foto ya. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Ada satu halaman lagi. Halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau hadir di sesi Dream Talent Talk kita kali ini. Ditunggu selanjutnya untuk sesi-sesi selanjutnya. Ingat follow lagi kita di dreamtalent.id. Oke, selamat berbuka untuk teman-teman yang sedang beribadah puasa. Semoga puasanya mendapatkan berkah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu. Kita akhiri sampai sini untuk sessionnya. Selamat sore. Sore semua. Iya, terima kasih.